Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa pujian syukur kita dan pengagungan kita kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setianya terus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa pada hari ini. Kiranya Tuhan pada sore hari ini kami merindukan Engkau menjamah setiap kami, menyentuh setiap hati kami Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, oh, oh, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, oh, dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya.
bersorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, oh, dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, oh, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, oh, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama. Sorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, oh, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka, oh, umatnya bersuka. Haleluya. Kita mau senantiasa bersuka untuk Tuhan. Kita yang ajaib sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, oh, oh, dalam Tuhan, oh, bersuka, oh, dalam Tuhan, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, oh, oh, dalam Tuhan, oh, bersuka dalam Tuhan, oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, oh, dalam Tuhan bersuka. Amin. Dalam Tuhan, oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita berkuasa? Amin. Amin. Mari kita serukan, Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Sekali lagi saudara, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, oh, umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi, Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa.
Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Sekali lagi saudara, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Yang percaya ibu Jan ini saudara, berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, haleluya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, amin. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, amin. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Oh, umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi katakan, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Haleluya. Engkau berkuasa atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita mau nyatakan iman kita bahwa selamanya hanya Allah kita yang kita sembah. Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang seumurmu. Dulu sekarang sampai selamanya. Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Amin. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Oh, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Amin. Oh, hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku,
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap tetap Allah dalam kehidupan kami, Yesus. Oh, haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa hebatnya Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Engkau ajaib dalam kehidupan kami, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Syaralaya ramayashi, syaralaya ramayashi, ralaya rama rama ramayashi. Syaralaya rama 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 ya syaralaya. Oh Bapa, oh Bapa. Syaralaya rama ya syaralaya rama ya syaralaya rama rama rama. Syaralaya rama ya syaralaya. Mari kita sejenak renungkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita buka suara dan kita mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini, itu karena campur tangan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, karena Engkau besar Tuhan, karena Engkau luar biasa. Kami bersyukur, kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa atas setiap kami. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur atas karya-Mu, atas campur tangan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang sempurna, nama yang sanggup menyembuhkan setiap kami yang hari ini sakit Tuhan. Kami percaya mukjizat Tuhan terjadi pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mukjizat Tuhan terjadi itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mungkin hari-hari ini Bapa, kami tidak ada jalan keluar, karena Tuhan memberikan mukjizat, memberikan jalan keluar Bapa.
atas permasalahan-permasalahan kami yang ada saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Syaralayara, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau dan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, amin. Walau dunia semua bergoncang, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau dan hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau. kami undang hamba-Nya untuk maju ke depan. Allah Di hidupku, amin Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Katakan Kau tak pernah Kau berubah. tak berubah, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan lebih Ku sungguh-sungguh lagi. sembah Jesus. Kau Haleluya. Yesus, Biarlah mulut hanya kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Allah di Ya, hidupku. hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah Raja atas setiap kehidupan Tiada kami. yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Mari katakan, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. ya Dia tetap Allah Kau selama-lamanya. tetap Allah. Kau tetap Mari kita beberapa detik ke depan berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Sebab kalau kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada penghiburan, ada jawaban, ada pertolongan, ada perkara-perkara yang selama ini kita nanti-nantikan Tuhan akan berikan pada waktu kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini saya menghimbau kepada setiap umatnya untuk menjadi orang-orang yang suka mencari hadirat Tuhan,
menjadi orang-orang yang suka senantiasa berdiam diri dalam hadirat Tuhan, menantikan Dia berkarya dalam setiap kehidupan kita. Apapun boleh terjadi dalam setiap kehidupan ini, tetapi satu hal yang kita harus ketahui bahwa Dia adalah tetap Allah yang sama, yang tidak pernah berubah, yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, karena kami senantiasa boleh merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar betul Tuhan bahwa kami manusia tidak akan pernah mampu untuk berjalan sendiri, hidup sendiri. Tapi kami sangat membutuhkan Tuhan, oleh sebab itu Tuhan ajarlah bagi setiap kami menjadi orang-orang yang suka mencari hadirat Tuhan. Menjadi orang-orang yang senantiasa Tuhan bergairah untuk kami Tuhan menemukan Engkau di dalam hadirat-Mu. Sebab kami sadar betul pada waktu kami ada dalam hadirat Tuhan, ada perkara-perkara besar yang Tuhan berikan, ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada kekuatan Tuhan, dan ada jawaban, ada tuntunan yang Tuhan bakal berikan bagi setiap kami. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Tuhan kembali kami bersyukur. Kalau Tuhan masih izinkan kami menikmati hadirat-Mu, menikmati Tuhan isi hati-Mu, yang boleh membuat kami semakin mengerti apa yang harus kami buat dan lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Buatlah kami Tuhan hari-hari hidup ini ke depan menjadi sangat berarti, menjadi sangat bermanfaat buat kerajaan-Mu yang ada di muka bumi, di mana Tuhan tempatkan kami. Supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang yang sangat bergairah untuk menyelesaikan tugas kerajaan yang kami sedang emban di dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat sore hari ini. Berfirmanlah bagi kami sore hari ini Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kalau kita menjadi orang-orang yang suka mencari hadirat-Nya, menjadi orang yang suka mencari wajah-Nya, senantiasa setiap waktu, maka ada perkara-perkara besar yang Tuhan akan berikan, yang Tuhan akan bukakan, yang Tuhan akan singkapkan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita membutuhkan jalan-jalannya, kita membutuhkan pertolongannya, kita membutuhkan tuntunan dan arahannya. Kita tidak mengerti apa harus kita lakukan dan kerjakan dalam hidup ini. Tetapi pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, pada waktu kita mencari wajah-Nya dengan segenap gairah hidup kita, saya yakin dan saya jamin pasti kita akan menemukan tuntunan Tuhan. Kita pasti menemukan arahan-arahan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita sangat berarti, sangat berharga, sangat bernilai. Sebab kita senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu semua saudara, sore hari ini saya akan melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Berkaitan dengan tema yang diberikan Tuhan bagi gerejanya. Khususnya di gereja GPI Imamat Rajani Pasirian. Yaitu berkaitan dengan kesejahteraan kota. Ya, saya betul-betul ingin menyampaikan kembali, membuat kita semakin mengerti dan semakin sadar kerinduan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita gerejanya betul-betul menangkap apa yang menjadi hatinya Tuhan. Dan kita betul-betul mau menerapkan, mempraktekkan supaya kesejahteraan atas kota ini betul-betul terwujud. Beberapa minggu kemarin, pada waktu kita mendengarkan juga ibadah di tengah minggu, kita sudah mendengar bagaimana hari-hari ini bangsa kita sedang menerima kabar yang menurut kita itu adalah kabar duka cita, di mana ada sebuah peluang bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat atas bangsa kita. Kita sudah mendengar informasi dari BKMG, yaitu berkaitan dengan megatrust. Ada lempengan-lempengan yang di bawah bumi yang akan bergerak, yang dikhawatirkan. Ya, itu akan terjadi sedemikian kerasnya sehingga menimbulkan gempa bumi yang sedemikian dahsyatnya, bahkan bisa menjurus kepada tsunami. Ada orang yang ketakutan, ada orang yang mengalami kekhawatiran, jangan-jangan dan jangan-jangan. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada tempat yang paling aman selain kita berlindung, bernaung dan bersembunyi dalam hadirat Tuhan. Dan sore hari ini kita mau belajar kembali Bapak Ibu. Pada waktu kita mendengarkan tentang info-info yang sedang kita dengar hari-hari ini, biarlah kita akan sungguh-sungguh mengambil sebuah keprihatinan ini. Kita mengambil momen-momen di situasi hari-hari ini untuk kita berdoa, kita menjerit kepada Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan campur tangan dalam setiap proses yang sedang terjadi bagi bangsa dan negara kita, bagi kota di mana kita tinggal. Kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana kita mendapatkan informasi dari hamba Tuhan yang minimal Bapak Ibu. Kita mau peduli dari apa yang sedang terjadi atas bangsa dan negara kita, atas kota di mana kita tinggal. Untuk kita minimal datang kepada Tuhan secara pribadi, untuk kita berdoa,
memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berperkara. Kalau itu memang sebuah kondisi keadaan yang harus terjadi, karena itu adalah sesuatu yang alam lakukan. Minimal Tuhan bisa menghalaukan atau mungkin membuat benturan itu tidak sedemikian besar dan kuatnya. Ya, tetapi itu terjadi bergeser dengan sedemikian lembut, Bapak Ibu. Itu bisa terjadi karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang begitu dahsyat. Dia yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, ya, di atas langit dan di bawah bumi. Tuhan yang punya kemauan, Tuhan yang punya kebijaksanaan, dan Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu itu. Dan biarlah sore hari ini kita akan melanjutkan kembali. Kita kemarin sudah belajar bersama tentang Nehemia, yang dia mendengarkan sebuah informasi bahwa di negerinya di mana dia dilahirkan mengalami sebuah kondisi ataupun keadaan yang tidak baik, dikatakan oleh orang yang membawa kabar yang tidak baik, yang kabar duka cita, dikatakan bahwa tembok Yerusalem telah hancur. Tembok Yerusalem telah dihancurkan. Kita melihat bahwa Nehemia pada waktu dia mendengarkan informasi apa yang sedang terjadi atas kotanya, dia betul-betul mengalami keprihatinan atas apa yang terjadi. Dan biarlah hari-hari ini Bapak Ibu, kita juga mengalami hal yang serupa. Mari kita mau menjadi orang-orang yang berempati ya, dengan kondisi keadaan yang sedang kita alami di kota di mana kita tinggal, di bangsa di mana kita tinggal, di negara di mana kita tinggal. Kalau hari-hari kita sedang mendengarkan informasi, jangan kita menjadi orang yang tidak peduli dengan situasi ataupun kondisi yang ada. Tetapi biarlah kita mau menjadi orang-orang yang berprihatin, berempati dengan setiap kondisi dan keadaan yang ada. Yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu dia mendengar tentang tembok Yerusalem yang hancur, yang roboh, dia datang kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa, meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan berbalik dan menolong umatnya. Demikian bagi setiap kita pada waktu kita mendengarkan informasi-informasi yang tidak baik, baik itu tentang kota di mana kita tinggal, tentang bangsa dan negara di mana kita tinggal. Mari kita mau datang kepada Tuhan untuk kita merendahkan diri kita, untuk kita sungguh-sungguh meminta belas kasihan Allah turun atas bangsa, negara, dan kota di mana kita tinggal. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan Nehemia, di samping dia berdoa, dia berpuasa, mengambil waktu betul-betul untuk menahan bahwa keinginannya untuk betul-betul dipatahkan, untuk dia mengambil waktu betul-betul untuk menggugah hatinya Tuhan. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Nehemia, dia berdiri menjadi seorang imam untuk membawa bangsa Israel yang melakukan dosa pada waktu zaman-zaman sebelum Nehemia. Ya, mereka yang telah melanggar kekudusan Tuhan, mereka yang sudah melanggar hukum Taurat sehingga semua diizinkan oleh Tuhan terjadi. Nehemia berdiri menjadi seorang imam untuk meminta belas kasihan Tuhan supaya kelakuan jahat, perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya itu diampuni dan Tuhan berbalik untuk menolong bangsa Israel untuk membangun kembali yaitu tembok Yerusalem. Bapak Ibu, kita mau belajar untuk selanjutnya. Kira-kira apa yang selanjutnya dilakukan oleh Nehemia? Apakah ada tindakan nyata atau cuma sekedar Nehemia berprihatin atau hanya sekedar Nehemia ini berempati dengan kejadian yang sedang dialami oleh negerinya di mana tembok Yerusalem yang roboh, ya, yang hancur. Tetapi kita akan melihat bersama-sama pada saat sore hari ini itu tindakan nyata yang dilakukan oleh Nehemia. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artatasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Enggak taunya Nehemia ini adalah juru minuman raja. Karena aku melihat, terima kasih Pak. Saya minum dulu supaya enggak seri. Oke, lanjut. Bertanyalah ia kepadaku. Ya, raja bertanya karena melihat Nehemia. Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku pada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Perhatikan baik-baik ya, pada waktu Nehemia ditanya oleh raja, sebelum dia menjawab dan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatinya, dia datang dulu kepada Tuhan dan berdoa kepada Allah semesta langit. Nanti Bapak Ibu pelajari selanjutnya di dalam ayat-ayat selanjutnya. Saya melihat ada banyak yang dialami oleh Nehemia, tetapi
Nehemia datang terlebih dahulu kepada Tuhan, memohon, meminta petunjuk apa yang harus dia lakukan. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Sekali lagi, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Lalu pertanyaan raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Coba perhatikan Bapak Ibu semua saudara, pada waktu Nehemia yang adalah seorang juru minuman raja yang tidak punya hak untuk dia meminta sesuatu yang harus dia kerjakan secara pribadi, tapi pada waktu dia datang dan ditanya kepada raja, sebelumnya dia datang kepada Tuhan terlebih dahulu berdoa, kita melihat ya, ini jawaban dari raja. Saya tahu dan saya yakin percaya bahwa ini adalah Tuhan yang mengubah hati raja sehingga mengizinkan Nehemia untuk kembali pulang. Lalu pertanyaan raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat yang ketujuh, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ya, sampai di situ dulu. Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini, sesuatu yang begitu luar biasa sedang terjadi. Pada waktu Nehemia mendengar tentang tembok Yerusalem yang hancur ataupun roboh, dia sangat prihatin. Dan keprihatinannya itu betul-betul begitu dalam. Sehingga pada waktu dia melakukan tugas kerajaan, yaitu memberikan minuman kepada raja, kelihatan raja pun melihat tentang kondisi kesedihan hati dari Nehemia. Sehingga ditanya, singkat cerita, kenapa kamu kok sedih hati hari ini? Dan pada waktu ditanya seperti itu, Nehemia datang kepada Tuhan dan dia berdoa, Tuhan gerakkan hati raja ini. Sehingga pada waktu Nehemia memohon sesuatu untuk dia diizinkan pulang ke negerinya untuk membangun tembok Yerusalem tadi itu, dan kita melihat tadi, Tuhan mengubah hati raja ini, memberikan kemurahan supaya Nehemia betul-betul diizinkan pulang dalam kurun waktu tertentu. Bahkan Nehemia meminta hal yang kedua, dia minta supaya raja mengeluarkan surat-surat perintah kepada penguasa-penguasa di daerah yang bakal dijalani oleh Nehemia untuk mempermudah jalannya Nehemia sampai di Yehuda. Bahkan dikatakan oleh ayat firman Tuhan, Nehemia juga meminta ya supaya diberikan juga kayu-kayu yang dibutuhkan di dalam pembangunan ini. Dan kita melihat ketiga permintaan dari Nehemia itu betul-betul raja kabulkan. Saya tahu pasti bahwa ini tidak secara kebetulan terjadi. Kalau kita melihat posisi Nehemia pada waktu itu, dia bukan seorang pejabat tinggi di kerajaan itu, tetapi dia hanya seorang yang memberikan minuman kepada raja. Tapi kita melihat bahwa Tuhan membuat raja ini bermurah hati sehingga mengizinkan supaya setiap permintaan dari Nehemia itu dikabulkan. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena Tuhan melihat ada seseorang yang mau peduli, seseorang yang betul-betul prihatin, berempati dengan kondisi dan keadaan kota di mana dia punya pengalaman di situ karena dia dilahirkan di sana. Dan kalau hari ini Bapak Ibu semua saudara berempati, prihatin dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di bangsa dan negara kita, dan kita mau datang kepada Tuhan, saya jamin Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan hal-hal yang menjadi kebutuhan bagi kita. Karena tujuan kita meminta sesuatu itu dengan sebuah tujuan yang baik, yaitu untuk membuat bangsa dan negara kita ini diberkati, untuk membuat kota ini diberkati. Saya yakin kalau Bapak Ibu sebagai pelaku orang-orang yang ingin dan rindu untuk memberkati ataupun mensejahterakan kota ini, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, seperti apa yang pernah dialami oleh Nehemia. Ya, oleh sebab itu, pada saat sore hari, mari Bapak Ibu, setelah kita mendengar ya, sekian minggu ini kita terus-menerus mendengarkan tentang kesejahteraan kota, dan kemarin kita juga mendengar tentang kondisi yang bakal terjadi buat bangsa dan negara kita. Di bumi Indonesia ini akan terjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh datang dan merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan hati yang betul-betul prihatin, berempati, saya jamin, saya percaya
yang kita mintakan, bukan untuk kepentingan kita saja, tapi yang kita mintakan buat seluruh bangsa Indonesia ini, saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan Allah kita akan mendengarkan seruan doa kita, dan Dia akan menyediakan, Dia akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, yang kedua, ya, kita melihat juga setelah Nehemia diizinkan untuk kembali ke Yehuda, apa yang dia lakukan sesampainya dia di Yerusalem. Ya, di sana dikatakan di ayat yang ke-12, pasal yang kedua, bangunlah aku, yaitu Nehemia, pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak diberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jadi dia merasa dia sangat peduli karena Tuhan secara khusus menyampaikan informasi lewat orang yang datang untuk menyatakan kepada Nehemia bahwa Yerusalem temboknya mengalami kehancuran. Sehingga dia berpikir bahwa itu betul-betul tidak secara kebetulan dia mendengarkan, tetapi Tuhan pilih dia untuk dia bertanggung jawab, untuk dia bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Demikian juga dengan setiap kita. Kalau kita sudah mendengar gereja lokal di mana kita berjemaat, ya, hari-hari ini sedang berbicara secara khusus tentang kesejahteraan kota, itu tidak secara kebetulan. Artinya bahwa Tuhan rindu. Bagi setiap kita yang sudah mendengarkan beberapa kali khotbah-khotbah ini, berarti secara khusus Tuhan panggil kita untuk kita berdiri atas kota ini, untuk kita berjuang atas kesejahteraan kota ini, dan kita berdiri atas bangsa dan negara kita untuk mempertahankan Indonesia ini dari ya keadaan-keadaan alam yang bakal terjadi ke depan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita mau seperti Nehemia, ambil tanggung jawab ini, ambil betul-betul beban ini untuk kita bertanggung jawab, untuk kita menyelesaikan seperti yang Nehemia lakukan. Dikatakan di sana, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Jadi yang kedua, setelah Nehemia nyampe di Yerusalem, dia tidak hanya sekedar kangen-kangenan ya dengan keluarganya, dengan saudaranya yang ada di Yerusalem, tetapi dia langsung mengambil sikap untuk malam hari ya, dia keliling. Dia kepingin tahu kira-kira seperti apa sih kerusakan yang terjadi di tembok Yerusalem. Dia amati, dia lihat kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Ini artinya Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita mau menjadi orang-orang yang mau meninjau ya, kondisi dan keadaan kota di mana kita tinggal. Kita mau peduli. Kalau boleh dikatakan ya, lebih luar biasanya itu kita mulai mengintai kota di mana kita tinggal. Kira-kira apa sih yang sedang terjadi atas kota ini, kira-kira isu apa yang sedang berkembang hari-hari ini. Kita mau peduli, kita mau melihat sehingga kita bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan nyata untuk kita boleh menyelesaikan setiap perkara yang sedang Tuhan izinkan terjadi atas kota di mana kita tinggal, supaya kita betul-betul membawa kota ini boleh mengalami kesejahteraan. Ya, yang ketiga dikatakan bahwa di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-17-18. Ya, berkatalah aku kepada mereka, setelah dia tadi berjalan keliling untuk melihat tentang kondisi dan keadaan tembok Yerusalem yang hancur tadi, berkatalah dia di ayat yang ke-17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu, ini adalah tindakan nyata. Setelah Nehemia mengerti dan mengetahui kondisi dan keadaan tembok Yerusalem yang hancur dan roboh, dia berkata kepada orang-orang yang pada waktu itu menyertai dia, mari kita akan segera melakukan tindakan nyata, yaitu untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur, yang roboh. Mereka tidak mempedulikan, mereka tidak memusingkan tentang biaya yang berapa yang dibutuhkan, tapi satu hal yang mereka punya, mari ya, ada sebuah kerinduan yang dalam untuk Nehemia kembali membangun tembok Yerusalem yang sedang roboh. Mari Bapak Ibu, kalau kita setelah mengetahui, melihat kondisi dan keadaan kota di mana kita tinggal, kita tidak mau memperhitungkan dalam pengertian itu memusingkan berapa yang harus kita keluarkan untuk mensejahterakan kota di mana kita tinggal. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Kalau itu kebutuhan berkaitan dengan keuangan, pasti Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam setiap pekerjaan yang kita kelola. Karena kita punya hati,
yang betul-betul rindu dipakai menjadi alatnya Tuhan, membawa kota ini mengalami kesejahteraan. Tuhan tidak akan pernah sayang, Tuhan tidak akan pernah eman untuk memberikan berkat-berkatnya secara berkelimpahan kepada setiap kita yang mau peduli dengan kota di mana kita tinggal, dengan bangsa dan negara di mana kita tinggal. Dia pasti akan mencurahkan yang terbaik. Kita kemarin sudah mendengar juga, kalau kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, maka kita menjadi orang-orang kesayangannya Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, apa sih yang tidak Tuhan berikan kepada setiap kita? Demikian pada saat sore hari ini Bapak Ibu, mari kita mau ambil, kita mau peduli, kita mau sungguh-sungguh melakukan yang terbaik buat kota, buat bangsa dan negara kita di mana kita ada. Supaya betul-betul itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan terwujud atas kota di mana kita tinggal. Yang terakhir Bapak Ibu, seringkali pada waktu kita menangkap hati Tuhan dan kita mau melakukan apa yang harusnya kita lakukan dalam hidup ini, kadang-kadang diizinkan Tuhan juga ada orang-orang yang tidak sepakat dengan kita. Ada orang-orang yang sepertinya kontra dengan apa yang kita sedang kerjakan. Ada orang-orang yang oposisi dengan kebijakan-kebijakan yang bakal kita kerjakan. Ini pun dialami oleh Nehemia. Pada waktu dia berencana untuk membangun kembali tembok Yerusalem, itu ada orang-orang yang dipakai untuk meruntuhkan iman Nehemia. Ya, kita akan melihat di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mendengar bahwa Nehemia akan kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Lucu nih Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu ada orang yang mau peduli kepada kotanya, ada orang yang mau peduli kepada bangsanya, tapi ada orang-orang yang tidak suka karena dia mau mengusahakan kesejahteraan kotanya. Ini bakal terjadi Bapak Ibu dalam hidup kita. Ya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Meremehkan gitu Bapak Ibu. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Jadi mereka itu mengolok-olok Nehemia dengan teman-teman yang mau mengambil kesempatan untuk membangun tembok Yerusalem kembali. Nehemia 4, 1-3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun, jadi ini proses pembangunan sedang berjalan, kembali Sanbalat dengan kawan-kawannya tadi itu tidak suka. Nah, sehingga dikatakan demikian, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, bahkan tidak sekedar mengolok-olok, tetapi mereka marah. Ya. Dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti itu? Jadi kembali orang-orang ini meskipun sudah melihat pembangunan sudah sedang berjalan, kembali orang-orang yang tidak suka tadi, yang mengolok-ngolok, bahkan mereka marah karena Tuhan melakukan, menolong apa yang dikerjakan oleh Nehemia. Yang terakhir, Nehemia pasal yang ke-6, 1-2. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Bahkan lebih jahatnya lagi Bapak Ibu. Ya, Nehemia yang sudah diberikan Tuhan kesanggupan untuk membangun kembali ya tembok Yerusalem bersama dengan orang-orang yang mengerjakan pada waktu itu. Ada rencana jahat yang ingin dilakukan, berkonspirasi, ingin membunuh Nehemia. Ini bisa aja terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu kita mendapatkan, pada waktu kita menerima mandat kerajaan, bahwa Tuhan rindu gerejanya, ya, kita secara pribadi mendengar tentang perintah Tuhan untuk mensejahterakan kota. Dan kita mulai ambil kepedulian ini, kita mulai melangkah di dalam doa, kita mulai bertindak. Ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Mereka mungkin mencemooh, mereka mengolok-olok, dan mereka berkata, percuma kamu, kalau kamu sendirian melakukannya tidak akan pernah berhasil. Apapun yang mereka katakan, apapun yang membuat imanmu lemah Bapak Ibu, tetap engkau fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupanmu. Sebab apa? Kita melihat
bagaimana Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti cari dalam ayat ini, di dalam cukup waktu 52 hari saja, tembok Yerusalem itu akhirnya terbangun, berdiri dengan kokoh oleh karena pertolongan dan perbuatan tangan Tuhan. Karena apa? Ada orang-orang yang mau peduli, ada orang-orang yang mengambil kesempatan ini untuk mereka melakukan seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, mari Bapak Ibu, saya mengajak, kelihatannya mustahil untuk membuat kota di mana kita tinggal ini mengalami kesejahteraan. Karena jumlahnya kan cukup banyak. Saya nggak mengerti secara pasti jumlah penduduk kota Kabupaten Lumajang ini ada berapa juta. Ya. Sepertinya nggak masuk akal, kita yang kelompok kecil, ya. Kelompok yang tidak diperhitungkan mungkin. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita nangkap tentang hatinya Tuhan, kita merespon apa yang menjadi kerinduan Tuhan, dan kita mau melakukan seperti yang Tuhan mau, minta petunjuk Tuhan, langkah-langkah apa yang kita harus kerjakan. Saya percaya Bapak Ibu, ada waktunya Tuhan akan mewujudkan. Betul-betul kota Kabupaten Lumajang ini akan mengalami yang namanya kesejahteraan. Bangsa dan negara kita ini juga akan mengalami yang namanya tahun keemasan, yang menjadi mimpi seorang pemimpin. Ya, itu pasti Tuhan wujudkan kalau ada orang-orang yang mau peduli dan orang-orang yang mau merespon dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Pada saat sore ini mari Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita ditempatkan di sebuah gereja yang bermisi, di mana gereja lokal di tempat kita ini Tuhan izinkan ada punya sekolahan dari playgroup, TK, SD, SMP, bahkan yang berkebutuhan khusus. Ya, tadi saya membeli sesuatu di sebuah kios Bapak Ibu. Akhirnya singkat cerita dia nanya, loh kok kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat Koko di sekolah Pelangi Kasih gitu. Loh, kok tahu? Saya tanya, apakah anaknya sekolah di situ? Iya, anakku yang terakhir yang kecil itu sekolah di sana di SLB. Ya. Saya nanya, gimana perkembangannya? Bagus kok, anakku ini speed delay. Ya, dia mulai bisa ngomong dan sebagainya. Terus saya cari tahu, Mbak, kalau menurut Mbak gimana? Ya, setelah anaknya sekolah di situ, apa yang dirasakan? Baik kok, luar biasa. Ya, karena di sana meskipun basicnya itu Kristen, tetapi apa yang dilakukan itu tujuannya demi kebaikan. Yang kedua juga tidak ada penekanan berkaitan dengan biaya SPP dan sebagainya. Saya mendengarnya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena gereja lokal ini telah menjadi dampak ya, buat masyarakat sekitar. Yang kedua kita sudah punya yang namanya Pondok Waras, di mana Tuhan kirimkan ada orang-orang yang mengalami gangguan secara kejiwaan, mulai dikumpulkan untuk mereka didoakan, dilayani, ya sampai betul-betul Tuhan lawat mereka dan mereka mengalami pemulihan. Saya yakin dan percaya kalau kita setia dari perkara-perkara yang kecil ini, tidak menutup kemungkinan kalau suatu ketika Tuhan izinkan ada mega proyek yang lain yang Tuhan percayakan kepada gereja lokal di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita mau menjadi orang-orang yang siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya nantinya mega proyek kerajaan itu akan Tuhan wujudkan di kota di mana kita tinggal, dan kita betul-betul mengalami yang namanya lawatan Tuhan terjadi secara luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala di depan Tuhan. Saya mengajak imam pujian penyembahan, musik untuk bergabung, menaikkan pujian, jadikan aku rumah doamu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi doa setiap kita. Kita mau mulai terlebih dahulu, langkah awalnya untuk berdoa, mengambil beban ini. Sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara. Berdoa dan berpuasa bagi kota di mana kita tinggal. Supaya betul-betul lawatan Tuhan terjadi atas bangsa negara kita, atas kota di mana kita tinggal. Supaya Tuhan betul-betul berbelas kasihan kalau dulunya ada banyak nenek moyang kita telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berdoa meminta pengampunan Tuhan terjadi. Haleluya. Sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan pengertian. Jangan cuma keluar dari bibir kita, tetapi ini merupakan kerinduan hati kita untuk betul-betul dipakai menjadi alatnya Tuhan di zaman yang terakhir ini. Haleluya. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru ya Tuhan, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikanlah kami orang-orang yang peka mengerti dan mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikan aku Tuhan
kami secara intim karib dengan Tuhan. Datang menyembahmu. Jesus, glory, hallelujah. Oh, Bawa hidup Jesus. sekarang Amin. ke tempatku Kudus Tuhan, amin. di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jesus, glory, hallelujah. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Jadikan aku Jadikan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari katakan dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan sebagai komitmen di hadapan Tuhan sore hari ini. Tuhan, Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu. rumah Ya, doamu, glory. agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jesus, glory, hallelujah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami sore hari ini Tuhan. Setelah kami mendengar firman-Mu, mendengar isi hati-Mu, berarti Engkau sedang serius Tuhan untuk memilih setiap kami untuk betul-betul Tuhan menjadi pelaku perubahan atas kota di mana kami tinggal, pelaku perubahan atas bangsa dan negara di mana kami tinggal. Kami tahu pasti bahwa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi Tuhan negara dan bangsa Indonesia, kota di mana kami tinggal, sehingga Tuhan memilih setiap kami sore hari ini untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang-orang yang mau merespon apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, seperti pada waktu Tuhan memilih Nehemia untuk bergerak membangun kembali tembok Yerusalem. Tuhan juga rindu untuk kami kembali berdiri atas bangsa dan negara, berdiri atas kota di mana kita tinggal, untuk kita boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi pelaku-pelaku yang membuat kesejahteraan itu terjadi atas bangsa, negara, dan atas kota di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Kau sendiri Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Engkau sendiri akan menuntun apa langkah-langkah yang harus kami kerjakan dan lakukan untuk kami boleh mewujudkan Tuhan kesejahteraan atas kota, kesejahteraan atas bangsa dan negara. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan tentang apa yang bakal terjadi dengan
informasi yang kami terima tentang Megatrust. Kami percaya bahwa Tuhan punya kendali atas apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk juga Tuhan kegiatan alam yang bakal terjadi, bahwa Engkau sanggup Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi indah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur buat setiap kami yang sudah Tuhan izinkan untuk mengikuti worship at home sore hari ini dan mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang ada, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan sendiri. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintahnya setiap hari, keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladang dan usaha pekerjamu diberkati, peternakanmu diberkati, perikananmu diberkati, lumbung-lumbungmu diisi dengan hasil panen yang terbaik. Bakulmu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati. Engkau bakal terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam namanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.